Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai integral parsial. Nah, sebenarnya asal mula rumus integral parsial itu diperoleh dari rumus turunan perkalian dua buah fungsi. Jadi misalkan saya punya dua fungsi. Yang pertama yaitu U, dia merupakan fungsi terhadap X, lalu ada fungsi V, yaitu juga terhadap X. Nah, rumus turunan perkalian dari dua buah fungsi yang sudah kita pelajari di materi turunan, itu adalah D per dx dari UV, itu sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Seperti ini kan ya. Ini rumus untuk turunan perkalian dua buah fungsi U dan fungsi V. Kemudian kita bikin agar menjadi UV aksen sama dengan, maka ini kita pindah ke ruas kiri, yaitu UV aksen sama dengan D per dx dari UV dikurang dengan U aksen V. U aksen V. Nah, seperti ini. Kemudian kita integralkan ke dua ruas. Integral dari UV aksen dx ya sama dengan integral dari D per dx UV dx kemudian dikurang integral U aksen V dx. Nah, dari sini perhatikan ya. Perhatikan bahwa di sini itu ada V aksen dx. V aksen dx itu sama aja dengan dv per V aksen itu kan dv per dx. Kemudian dikali dengan dx. Maka jadinya adalah coret-coret yaitu tinggal dv. Jadi V aksen dx ini sama dengan dv. Begitu juga yang di sebelah kanan di sini. Ini nanti kita pindah ruas ya, menjadi V dulu kita tulis, kemudian U aksen DX. Nah, U aksen DX ini itu sama aja dengan U aksen adalah DU dibagi DX dikali dengan DX. Coret-coret berarti hasilnya adalah DU. Jadi U aksen DX ini sama dengan DU, sedangkan V aksen DX ini sama dengan DV. Nah, kalau yang ini, ya balik lagi ke fungsinya ya. Karena fungsi UV itu kita turunkan terhadap X, kemudian kita integralkan terhadap X. Jadi ini hasilnya adalah UV itu sendiri ya. Berarti rumusnya ini menjadi ini adalah integral QdV. Ya enggak? Karena V aksen dx-nya kita ganti dengan dv sama dengan ini UV dikurang integral V dikali dengan U aksen dx yaitu du. V du. Inilah rumus untuk integral parsial ya. Integral U dv sama dengan UV dikurang integral V du. Nah, di sini saya sudah mempunyai 4 soal mengenai integral parsial beserta jawabannya masing-masing. Yang pertama kita punya integral x cos x dx yang jawabannya adalah x sin x ditambah cos x plus c. Ini akan kita bahas ya setelah ini. Oke, jadi seperti ini rumus untuk mencari atau menentukan integral parsial, yaitu integral U dv sama dengan UV dikurang integral V du. Jadi nanti kita misalkan mana yang U dan mana yang dv. Oke, langsung aja kita bahas dari soal yang nomor 1. Soal nomor 1 kita punya bahwa integral cos x dx. Ini soalnya. Integral x cos x dx. Ingat rumus yang tadi ya. Rumusnya itu adalah integral U dv sama dengan UV dikurang integral V du. Ini rumusnya. Berarti dari sini kita harus memisalkan mana yang U dan mana yang dv. Ya, mana yang U dan mana yang dv.
U-nya kita misalkan adalah X. dV-nya berarti yang cos X dx ya. Berarti misalkan U-nya itu adalah X dan dV-nya sama dengan cos X dx. Cos X dx. Nah, seperti itu. Kemudian cari apa lagi? Nah, U-nya sudah kita peroleh, sudah kita misalkan, dan dV-nya pun sudah kita misalkan. Selanjutnya, kita perlu mencari nilai U. U sudah ada. Lalu kita cari nilai V. Nah, V ini kita cari dengan cara mengintegralkan dV. Ya, V itu kita peroleh dengan cara mengintegralkan dV yang di sini. Berarti integral dV sama dengan integral cos X dx. Integral dV itu sama dengan V, ya. V itu sendiri sama dengan integral cos X itu adalah apa integral cos X? Yaitu sin X. Ya, sin X plus C. C-nya nggak usah kita tulis ya, sin X aja. Kemudian di sini ada integral V. V-nya udah yang tadi nih, sin X. Lalu ada DU. DU ini bisa kita cari dengan cara mengintegralkan U. U yang kita misalkan di awal tadi. Berarti dari sini kita integralkan. Sorry, kok diintegralkan? Kita turunkan ya. Kita turunkan dari U sama dengan X ya. Jadi U sama dengan X ini bisa kita turunkan yaitu DU per DX terhadap X sama dengan X turunannya terhadap X yaitu 1. Berarti DU itu sama dengan 1 kali X, 1 kali DX yaitu DX. Jadi sudah kita peroleh semua. Yang pertama kita misalkan tadi U sama dengan X, lalu DV sama dengan X cos X dx. Kita peroleh kemudian DU-nya sama dengan dx, lalu V sama dengan sin X. Nah, dari sini tinggal kita masukin aja ke rumus yang di atas ya. Yaitu integral U dV sama dengan UV min integral V du. Ini rumusnya. Nah, berarti integralnya adalah integral dari soal tadi X. Cos X dx sama dengan U dikali V. U-nya tadi adalah X. V-nya adalah sin X. Dikurang integral dari V. V tadi adalah sin X. Dikali du. Du-nya adalah dx. Nah, seperti ini. Berarti ini sama dengan X sin X dikurang integral dari sin X, yaitu min cos X ya. Min cos X ditambah dengan C. Berarti sama dengan X sin X, min kali min plus cos X ditambah C ya. Jadi ini hasilnya X sin X ditambah cos X ditambah C ya. Untuk soal yang nomor 1. Ya, saya kira masih cukup gampang dalam menentukan integral parsial dari soal yang nomor 1 ya. Masih cukup mudah. Nah, sebenarnya ada rumus cepat untuk mengecek kebenaran dari integral parsial. Gimana rumusnya? Nah, perhatikan bahwa integral parsial itu kan selalu ada dua bagian, yaitu X yang pertama, yang kedua adalah cos X. X yang pertama, yang kedua adalah cos X. Kalian pilih salah satu fungsi yang nanti kalau diturunkan akan menghasilkan 0. Diturunkan terus-menerus itu akan sampai menghasilkan 0. Yaitu yang X. X itu kalau kita turunkan terus-menerus akan menghasilkan nilai 0. X itu turunan pertamanya adalah 1, turunan keduanya adalah 0. Ya. Nah, sedangkan bagian yang lain yaitu cos X ini bisa kita lakukan integral. Kita integralkan. Jadi salah satu bagian itu kita turunkan sampai dengan 0, bagian yang lain kita integralkan. Cos X integralnya adalah sin X. Sin X integralnya adalah min cos X. Kemudian kita lakukan perkalian diagonal ke bawah ya, yaitu X kita kali dengan sin X dengan tanda positif,
kemudian ditambah dengan 1 dikali min cos X tetapi dengan tanda negatif. Perhatikan, jadi yang pertama itu X dikali dengan sin X, tetapi tandanya positif ya, yaitu X sin X, kemudian ditambah dengan 1 dikali min cos X, tetapi tandanya negatif. Berarti kan positif ya. Min cos X, kemudian dikali min, berarti kan positif ya. Positif dari cos X. Kemudian tinggal ditambah konstanta ya. Hasilnya sama ternyata dengan yang kita hitung tadi. Jadi itu cara cepat untuk menentukan integral parsial. Ini bisa kalian gunakan ketika ujian UTBK atau SNBT. Atau ujian ya SIMAK UI lah, ujian mandiri, ujian masuk UGM, ITB, dan lain sebagainya ya. Jadi salah satu fungsinya atau salah satu bagiannya kalian turunkan sampai ketemu 0. Turunkan sebanyak apapun sampai dia menghasilkan hasilnya 0 ya. Kemudian bagian yang lain kalian integralkan. Gitu ya. Kemudian tinggal dilakukan perkalian diagonal ke arah kanan bawah ya. X dikali sin X dengan tanda positif, kemudian 1 dikali min cos X dengan tanda negatif. Dan seterusnya. Oke, kemudian kita bahas soal yang nomor 2. Integral ln X dikali dx. Integral ln X dikali dx. Gimana cara menentukan ini? Kita pakai rumus yang tadi, yaitu integral U dv sama dengan UV dikurang integral V du, ya, rumus untuk integral parsial. Berarti di sini yang kita misalkan sebagai U itu adalah ln X, dan sebagai dv-nya adalah dx. dv-nya adalah dx. Sehingga dari U sama dengan ln X kita cari du-nya ya, du per dx yaitu turunan ln X. Apa turunannya? 1 per X. Sehingga du-nya sama dengan 1 per X dx. Kita kebalik ya. Berarti kita bikin dx sama dengan. Sorry, kebalik. Berarti dari sini dx-nya itu sama dengan apa dx-nya? Oh, bener guys. Kita bikin du sama dengan. Sorry. Berarti du-nya sama dengan 1 per X dx. Nah, seperti ini. Untuk dv sama dengan dx, ini berarti kita integralkan langsung aja v sama dengan x ya. Jadi ketemu v sama dengan x. Nah, nanti kita masukkan aja U-nya, kemudian dv-nya, v-nya, dan du-nya ke dalam rumus yang di atas tersebut ya. Tinggal kita masukin aja. Oke, kita kerjakan. Berarti integral dari ln X dx itu sama dengan UV. U-nya adalah ln X, V-nya adalah X. Berarti ln X dikali dengan X dikurang integral V du. V-nya itu X, du-nya adalah 1 per X dx. Nah, seperti ini. Ini sama dengan ln X kali X itu adalah X ln X. Inilah tidak bisa kita kalikan langsung ya. Ln X kuadrat itu nggak boleh karena X ini itu di luar dari ln X. Agar tidak membingungkan, saya taruh di bagian depan. X ln X dikurang integral dari 1 dx atau dx. Sama dengan X ln X dikurang X ya, ditambah dengan konstanta. Ini hasil untuk yang nomor 2. X ln X min X ditambah C. Nah, untuk cara cepatnya tidak bisa menggunakan cara yang tadi ya, yang kita turunkan sampai ketemu 0, itu nggak bisa. Kenapa? Karena di sini hanya ada satu bagian doang, yaitu ln X. Kalau cara nomor 1 itu kan ada 2 bagian, dan salah satu bagiannya itu bisa kita turunkan sampai dengan 0, yaitu X-nya. Maka bisa kita gunakan cara cepat. Begitu juga soal nanti yang nomor 3. Ini juga kita bisa gunakan cara cepat. Kenapa? Karena ada 2 bagian, dan salah satu bagiannya itu bisa kita turunkan sampai dengan 0, yang X kuadrat ini. Kecuali yang nomor 4, meskipun di sini ada 2 bagian, tetapi ini fungsinya atau masing-masing bagiannya tidak bisa kita turunkan sampai dia 0 hasilnya. Jadi yang bisa digunakan cara cepat itu hanya nomor 1 dan nomor 3.
ya. Nomor 2 dan nomor 4 tidak bisa kita gunakan cara cepatnya. Oke, selanjutnya kita bahas untuk soal yang nomor 3. Integral X kuadrat sin X dx ya. Ini juga kita gunakan rumus integral U dv sama dengan UV min integral V du, yaitu rumus untuk integral parsial. Perhatikan. Berarti yang kita misalkan sebagai U itu adalah X kuadrat dan dv-nya adalah sin X dx. Sehingga dari sini kita dapatkan du-nya sama dengan 2x dx dan v-nya itu sama dengan integral dari sin x, yaitu apa? Min cos x ya. Integral dari sin x yaitu min cos x. Nah, ini langsung aja kita kerjakan. Berarti integral x kuadrat sin x dx itu sama dengan UV. U-nya adalah x kuadrat. V-nya adalah min cos x dikali min cos x. Kemudian dikurangi integral V du. V-nya adalah min cos x, du-nya adalah 2x dx. 2x dx. Berarti ini sama dengan x kuadrat dikali min cos x. Berarti min x kuadrat cos x. Min kali min berarti positif. 2x-nya kita taruh depan 2-nya. Integral x cos x dx. Nah, seperti ini ya. Kita punya sekarang bentuk yang seperti ini. Min x kuadrat cos x ditambah 2 integral x cos x dx. Nah, perhatikan ya sekarang yang bentuk integral x cos x dx. Ini pun kita harus gunakan integral parsial. Jadi kita melakukan 2 kali bentuk integral parsial ya. Karena ternyata ketika yang pertama kita integralkan secara parsial, kita masih mempunyai bentuk integral parsial yang berikutnya atau yang kedua, yaitu integral dari x cos x dx. Berarti di sini kita misalkan U-nya itu adalah x, V-nya itu adalah, dv ya, dv-nya itu adalah cos x dx. Nah, dari U sini kita dapatkan du-nya sama dengan dx. Kemudian dari sini V-nya sama dengan integral dari cos X, yaitu sin X. Nah, berarti sekarang kita hitung dulu untuk nilai integral X cos X dx. Integral X cos X dx. Ini kita hitung dulu ya, menggunakan rumus integral parsial, yaitu U dikali V. U-nya adalah X, V-nya sin X, dikurang integral V du. V-nya sin X, du-nya adalah dx, sama dengan X sin X, dikurang integral sin X. Integral sin X itu min cos X. Min kali min berarti positif cos X. Nah, seperti ini guys. Berarti sudah kita dapatkan nih nilainya untuk yang bagian ini. Integral X cos X dx, yaitu X sin X ditambah cos X. Oke. Berarti bisa kita lanjutkan ya proses yang ini tadi, yaitu integral dari x kuadrat sin x dx sama dengan min x kuadrat cos x ditambah 2 dikali integral ini, yaitu yang ini hasilnya. X sin x ditambah cos x ya, ditambah konstanta. Berarti sama dengan min x kuadrat cos x ditambah 2 dikali ini, 2x sin x ditambah 2 kali cos x. 2 cos x ya, ditambah konstanta ya. Jadi inilah hasil untuk soal yang nomor 3. Jawabannya sama ya dengan yang di sini ya. Min x kuadrat cos x ditambah 2x sin x ditambah 2 cos x ditambah konstanta. Gitu ya kira-kira ya. Ini pun juga bisa kita gunakan cara cepat sebenarnya, yaitu dengan memisalkan salah satu bagian ya, bukan memisalkan ya, dengan menurunkan salah satu bagian sampai ketemu 0. Yaitu di sini ada bagian x kuadrat. Kita turunkan sampai dia ketemu 0. Turunan pertamanya adalah 2x, turunan keduanya adalah 2, 2 diturunkan lagi yaitu 0. Sehingga bagian yang lainnya ini bisa kita integralkan. Sin x-nya ini kita integralkan menjadi min cos x, lalu min cos x kita integralkan menjadi
min sin X, lalu min sin X kita integralkan lagi menjadi cos X. Ya, kemudian kita kalikan secara diagonal ke bawah, dari kiri atas ke kanan bawah. Ini dikalikan dengan tanda positif, ini dengan tanda negatif, ini dengan tanda positif. Berarti X kuadrat dikali min cos X. Hasilnya adalah min X kuadrat. Di bawah aja ya. Min X kuadrat cos X. Kemudian 2X dikali min sin X. Berarti kan min 2X sin X tapi dengan tanda negatif. Berarti dikali min 1 ya. Hasilnya adalah positif. Kemudian ditambah dengan 2 dikali cos X. 2 cos X ditambah konstanta ya. Hasilnya ternyata sama dengan yang kita kerjakan barusan. Min X kuadrat cos X ditambah 2X sin X ditambah 2 cos X plus C ya. Kira-kira begitu. Ya, itu untuk yang nomor 3. Kemudian kita coba bahas berikutnya yang terakhir, nomor 4, untuk contoh soal integral parsial. Integral E pangkat X sin X dx. Berarti kita misalkan dulu ini sebagai U sama dengan E pangkat X, dv-nya itu adalah sin X dx. Berarti ini du-nya itu sama dengan E pangkat X dx ya. Karena fungsi eksponensial itu turunannya ya fungsi eksponensial itu sendiri. Kalau di sini v-nya berarti integral dari sin X, yaitu min cos X. Ya, min cos X. Kemudian kita langsung gunakan rumus integral parsial. Integral E pangkat X sin X dx sama dengan U dikali V ya. Rumusnya kan gini kan, UV min integral V du. Yaitu U dikali V, U-nya adalah E pangkat X, V-nya itu adalah min cos X. Dikurang integral V min cos X, du-nya adalah E pangkat X dx. Maka ini menjadi min E pangkat X cos X ditambah integral E pangkat X cos X dx. Wah, ternyata kita mendapatkan bentuk integral parsial yang lainnya, yaitu yang ini. Integral E pangkat X cos X dx. Wah, ini harus kita cari juga ya nilai untuk integralnya. Yaitu kita hitung secara terpisah di sini. Untuk yang ini kita hitung secara terpisah. Integral E pangkat X cos X dx ya, sama dengan, berarti kita misalkan ini sebagai U-nya, ini sebagai dv-nya. U-nya sama dengan E pangkat X, dv-nya berarti cos X dx. Berarti ini du-nya itu sama dengan E pangkat X dx, dan ini v-nya sama dengan integral dari cos X, yaitu sin X. Kemudian kita gunakan rumus integral parsial ya. Kita tulis di bawah aja. Integral untuk E pangkat X cos X dx sama dengan, rumusnya sama ya, UV dikurang VDU, integral VDU. UV-nya adalah E pangkat X, V-nya sin X. Dikurang integral V sin X du. E pangkat X dx. Berarti hasilnya adalah E pangkat X sin X dikurang integral E pangkat X sin X dx. Oke. Ini menarik ya. Jadi hasil untuk integral yang ini tadi, E pangkat X cos X dx itu adalah yang di bawah ini. Ya. Jadi ini nanti kita hapus, kita gantikan dengan yang di sini. Gitu ya. Ini sangat-sangat menarik. Jadi kita tulis ulang lagi tadi yang kita dapatkan. Integral E pangkat X sin X dx. Yang ini ya. Kita tulis ulang lagi. Sama dengan min E pangkat X cos X. Sama dengan min E pangkat X cos X ditambah. Nah ini kita ganti dengan yang di bawahnya. Yaitu E pangkat X sin X. E pangkat X sin X dikurang integral E pangkat X sin X dx. Nah, perhatikan nih ya. Perhatikan bahwa integral yang ini itu sama dengan yang di sebelah kanan ini.
Jadi bisa kita kelompokkan, bisa kita gabung, ya, bisa kita kelompokkan, sehingga bisa kita pindah ke ruas kanan, ya, menjadi integral e pangkat x sin x dx. Ini kita pindah ke ruas kanan, berarti menjadi plus integral e pangkat x sin x dx sama dengan min e pangkat x cos x ditambah e pangkat x sin x, ya. Tentu ditambah dengan konstanta, ya. Oke, nanti aja konstantanya, belakangan aja, nggak apa-apa. Ini ditambah ini itu kan sama integralnya. Berarti jadinya 2 dari integral ini. E pangkat X sin X dx, ya, sama dengan min E pangkat X cos X ditambah E pangkat X sin X. Berarti integral yang ini, E pangkat X sin X dx, itu sama dengan duanya kita pindah ke ruas kanan jadi setengah dari integral integral dari E pangkat min E pangkat X cos X ditambah E pangkat X sin X. Nah, kemudian baru ditambah dengan konstanta. Jadi kita dapatkan hasil untuk yang nomor 4, ya, menggunakan 2 kali proses integral parsial, yaitu hasilnya setengah dikali min E pangkat X cos X ditambah E pangkat X sin X ditambah konstanta, ya. Hasilnya sesuai dengan jawaban yang saya tulis di sini, ya. Jawabannya itu sama. Jadi gitu, ya, kurang lebih untuk pembahasan kita mengenai integral parsial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.